Semangat pagi, Kasmania. Jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Ya, episode kali ini adalah lanjutan episode sebelumnya. Nah, lihat yang dia link di atas. Ini adalah link untuk episode yang kemarin dalam CMI bersama Coach Ben Abadi dengan tema UMKM Go Scale Up. Nah, hari ini kita mau lanjutin nih. Karena kemarin itu, ya kan pembahasannya baru 50%. Kalau mau pejong UMKM Go Scale Up, ada ilmu yang lain lagi yang harus kita pelajari. Ternyata masih ada 2 pertanyaan bagus yang berkualitas yang nanti akan kita bahas bareng dengan Coach Ben. Tapi kembali lagi, sebelum kita bahas, subscribe YouTube channel Rio Christian. Oke? Subscribe itu gratis. Nah, Coach, kita sekarang beralih ke pertanyaan ketiga. Ini seru banget ya? Seru. Seru banget. Seru, ya kan? Makanya nonton CMI terus. Oke. Di channel lain nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Oke, pertanyaan ketiga, Coach. Kapan waktu terbaik untuk scale up bisnis, Coach? Karena, titik beratnya dia bilang gini, karena bicara soal scale up bukan hanya tentang pemasukan lebih, tapi juga bagaimana menyiasati biaya operasional yang membengkak saat scale up. Mohon pencerahan, Coach. Pandai Sanjaya dapat pencerahan loh pasti hari ini. Iya. Jawabannya ketika tidak ada chaos. Waktu yang tepat untuk scale up. Ketika tidak ada chaos. Tidak ada kekacauan di dalam bisnis. Saya sebutkan aja apa yang namanya kekacauan ya. Nah, apa, Coach? Pertama adalah tadi kita sering dikomplain customer. Ya. Oke. Bilang janji, ntar gua kirim 6 jam lagi dah. Sampai besok nggak dikirim. Oke. Ya, terus produk kita faulty, rusak melulu gitu ya. Makanan kita kagak enak gitu. Apapun lah yang kita jual gitu ya, itu dikomplain customer. Maka kalau itu terjadi, jangan scale up dulu. Karena itu akan memultiplikasikan masalah kan gitu ya. Oke. Nah, itu pertama tuh. Kata-kata multiplikasi masalah. Oke, Iya. beresin dulu yang internal di dalam. Ya. Kekeosannya. Ya, kedua adalah kalau lu-nya yang bermasalah. Ops. Ya, kalau pengusahanya bermasalah. Misalnya punya masalah pribadi ya. Ya, apalagi kalau yang jomblo-jomblo biasanya kurang konsen, Bro. Benar. Oh gitu, Coach? Iya, kurang konsen. Lolo begini. Padahal bisnis kan butuh konsentrasi gitu ya. Bisnis itu menjadi entrepreneur itu as much as sangat enjoyable, tapi membutuhkan fokus dan konsentrasi. Yes. Jadi harus dilakukan secara full time gitu ya. Kalau enggak, mendingan jangan deh gitu ya. Daripada kita terkapar dan tergilas gitu ya. Benar. Gitu. Itu mindsetnya belum benar ya. Ada urusan pribadi atau mungkin penakut. Ya, kalau tadi ya pengusaha ya, tidak berani ngambil. ya coba deh lihat ya. Tadi kita bilang Elon Musk gitu ya, William Tanuwijaya gitu, Jack Ma. Satu commonality adalah mereka pemberani. Ya, mereka pemberani. Jadi jangan mau jadi pengusaha kalau kamu penakut. Karena pengusaha itu nggak ada kepastian. Bener. Misalnya ini, gue mau sewa nih. Masa bisa sewa seminggu? Kan nggak bisa, minimal setahun. Bener. Ada yang 2 tahun, apalagi kalau di mall-mall gitu ya. Mau ekspansi pabrik atau mau rekrut karyawan gitu ya. Atau mau bikin produk baru, mau inovasi, itu nggak ada kepastian. Bener. Jadi lawannya atau menurut saya the biggest enemy menjadi pengusaha sukses adalah ketakutan. Kalahkan ketakutan. Nah kalau kita masih mindsetnya takut-takut, maju mundur. Bayangin, kita punya tim bro. Terus kita menginspirasikan ketakutan ke tim kita. Ini kan Nggak berani, gitu ya. nggak berani melangkah Nah, mereka. Atau pas lagi mau rekrut karyawan gitu. Pertanyaannya itu berbasiskan ketakutan. Kamu pasti nggak bisa membuat kita jadi besar. Gimana tuh kira-kira itu? Kalau kita rekrutmen terus kita lontarkan pertanyaan seperti itu. Woi, beban dia. Besok nggak jadi dia, Pak. Saya nggak usah deh kerja. Terus dia lagi mau pinjam uang nih ke BPR Kas gitu. Terus dia bilang, bisa nggak dengan modal yang gua pinjam nih lu pastikan bisnis gua booming? Ayo. Nah, bener nggak? Bener. Dia mau training gitu ya, mau hire coach gitu ya. Bisa nggak kamu latih saya agar omset naik 3 kali lipat?
Kalau kamu berani jamin tanda tangan, aku mau dah dilakukan. Kalau gue jamin dengan gue sendiri ya kan? Jadi itu tuh. Berarti orangnya ya harus dibenerin dulu. Mindsetnya sebagai iya. pejuang Jadi saya UMKM. melihat banyak sekali orang jadi pengusaha, ibarat tuh mau jadi pembalap, tapi mindsetnya belum jadi pembalap. Naiknya F1 cars gitu, ya bahaya gitu. Malah terpelanting, Iya. malah nyusuk nanti gitu ya. Iya. Nah itu ya, yang pertama tadi ya, kalau Jadi, sering dikomplain. iya, Kedua, ownernya bermasalah. Ya, beresin chaosnya. Dua, Ya. benerin orang-orangnya, Ya. dirinya dia sendiri. Terus selanjutnya apa coach? Nah yang ketiga, Kalau mau menuju scale up. yang ketiga ini adalah kalau kita nggak paham market kita nggak paham siapa sih sebenarnya yang gua mau jualin barang dan jasa gua. Jadi kita masih awal itu kayak random gitu loh. Ya semua orang lah gitu. Ini tipikal nih yang biasanya saya kalau mengaudit dia punya marketing strategi. Siapa target marketnya? Ya semua orang yang punya duit. Wih, oh gede banget. Gede banget gitu ya. Bingung gitu. Siapa target makan? Ya mami-mami. Ya, mami yang kayak gimana? Gitu kan. Jadi kita nggak jelas nih target market kita, segmentasi kita nggak jelas. Jadi kita ibaratnya kalau mau memburu itu nggak tahu siapa Ya. bidikannya. Bahaya itu. Itu akan menyebabkan kita boros biaya, ya. Karena kita akan jadi kayak Rambo style gitu. Ya. Cucu Iya. semua ditembakin ya Iya kan? kan? Nah, Oke. itu cara pasti membuat UKM koit. Itu deh. Berarti itu diberesin dulu, Iya. baru mulai berpikir untuk scale up. Iya. Tetapi iya. gitu coach, Yes. kalau saya menyimpulkan pertanyaan dari Pandey Sanjaya, anggap nih semua udah diberesin, ya Ya. kan? Tadi coach bener bilang, yang namanya pembisnis itu penuh ketidakpastian, Betul. ya kan? Tapi bagaimana lu dengan berani mengambil resiko di timing yang tepat. Nah, dia misalnya udah punya omset nih coach, hari ini sebelum scale up 10 juta. Ya kan? Terus tiba-tiba dia mau men-scale up nih, ya kan? Tetapi kan kembali lagi, belum tentu ada ketidakpastian juga. Jangan sampai nanti biayanya udah dikeluarin ternyata malah dapat masalah baru. Karena kan siapa tahu aja, misalnya dia bangun di Denpasar, segmennya udah bener nih coach semuanya. Ya kan, produk dibawa di Karangasem, di mana beda nih segmen segala macamnya, akhirnya nggak berhasil. Intinya jangan kapok atau gimana coach kalau udah kayak gitu coach? Ya, makanya kan that's why kenapa kita perlu belajar. Yes. Ya, belajar segmentasi. Dan bisnis itu menurut saya setengah ilmiah, setengahnya seni. Oke. Gitu. Oke. Jadi harus berikan room for making mistake. Jadi kalau tadi yang saya katakan, kalau mindsetnya mau tadi 100% certain, no mistake, no rugi, jangan jadi pengusaha. Bener, jadi pegawai aja. Ya kayak gini loh, kita mau main bola tapi takut cedera, takut broken knees, broken leg, broken nose. Ya, jangan main bola lah gitu loh. Jadi saya lihat banyak orang jadi pengusaha itu nggak memahami what it takes to become a successful entrepreneur. Bener. Jadi bukannya susah atau gimana sih ya. Tapi mereka itu berpikir, wah kalau jadi pengusaha jadi enak, ya sukses, hidupnya mewah, punya Itu rumah yang 1000 meter atasnya gitu. doang, Iya. bawahnya di belakangnya Iya. pamannya lukanya banyak. Iya, itu kan yang nggak diceritain, Benar. gitu kan. Nah, jadi anak-anak muda sekarang yang perlu dipahami adalah kalau kita sudah menjadi pengusaha gitu ya, itu harus sudah siap, harus siap babak belur. Oke. Kalau nggak siap babak belur ya nanti kita akan jadi kecewa gitu. Wah kok kayak gini ya? Bener. And for me entrepreneurship itu is a game. Yes. It's a game. Nah, tapi it's a brutal game. Bener. Dan bener kalau kita lihat konon gitu ya, Om Lim Sulyong itu dulu konon berkali-kali gagal. Coba nggak diceritain aja. Iya. Zaman dulu nggak ada internet. Tapi minimal 10 kali gagal. Pasti ada. Bangkrut. Betul nggak bro? Betul. Nah, itu ya. dia. Pandey Sanjaya, dapat ya insight atau pencerahannya bahwa kalau ditanya kapan waktu yang tepat, ya kan? Tergantung situasi dan kondisi masing-masing UMKM yang ada hari ini. Apakah sudah menyelesaikan PR-nya di dalam, itu tadi menyelesaikan masalah kekeosannya, kekurangannya. Terus apakah sudah menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi solutif untuk bisnisnya, bukan malah menjadi problem.
untuk bisnisnya, ya lakukan. Kalau terjadi memang pada saat kita scale up ternyata failed atau gagal, ya itu is a part of the game. Menjadi seorang pejuang UMKM. Ya Coach ya? Yes. Oke. Sometimes you win, sometimes you learn. And sometimes you learn. Oke, keren. Nih pertanyaan selanjutnya Coach. Yes. Nah ini bagus nih, kalau ngomong pejuang UMKM kan adalah ngomong juga sentuhan digital. Yes. Ya kan? Karena dengan hari ini apalagi pandemi COVID sampai hari ini, kalau mau mempercepat proses penjualan segala macam, mempercepat orang tahu tentang kualitas produk kita atau jasa yang kita jual, dunia digital adalah sarana paling efektif. Pertanyaannya dari Dian. Ya. Di era digitalisasi saat ini, memaksa UMKM untuk segera go digital adalah suatu hal yang penting untuk bertahan atau bangkit usahanya menjadi besar. Masalahnya, panjang ya, dia kasih keterangan. Masalahnya nggak sedikit para pelaku UMKM memiliki keterampilan yang rendah terkait penetrasi di dunia digital. Gimana caranya menyikapi hal itu bagi para pejuang UMKM, Coach? Dia harus gimana, Coach? Buka Facebooknya nggak ngerti dia, Coach. Mau YouTubeannya juga nggak ngerti dia, Coach. Gimana, Coach? Itu excuse sih. Oke. Itu excuse sih. Karena kalau kita lihat di YouTube, apa itu yang kemarin namanya? Maoleh, Odading Maoleh ya? Odading Ya, Maoleh. roti Odading. goreng Odading. Odading Maoleh ya. Mang Oleh dari Bandung. Yes, Oke. yes. Pertanyaan saya. Dia tipikal orang yang sering baca buku nggak kalau dilihat tampangnya? Enggak. S2, S3, S-teler? Enggak. Enggak. Dagang aja dia, goreng aja tuh di Exactly. situ tempat yang sama. Iya kan? Jadi maksudnya gini, kalau saya nggak merendahkan dia gitu ya, tapi saya melihat banyak sekali orang-orang di luar sana yang cuman punya smartphone gitu ya. Balik lagi, berani. Kalau yang saya pelajari tentang dia itu ya, berani. Dia berani, betul nggak? Dia nggak Betul. mikir mau orang nonton, tapi dia just do it gitu. Oke. Dan yang kedua saya ngeliat dia pede dengan produknya. Karena pasti yakin enak. Itu yang saya bilang. Nah ini yang kesalahan banyak orang juga berpikir bahwa dengan adanya sosmed pasti bisa meledakkan bisnis saya. Iya. Iya. Kalau Yes. yang balik lagi tadi syarat pertamanya kalau produknya enak. Kalau produknya nggak enak, terus jadi viral, apa yang terjadi dengan barang dagangan kita? Iya viral, tapi viral Yeah, ngejelekin. Exactly. Viral malah orang semakin banyak yang Nggak mau tahu beli. kita itu jelek. Iya, Betul nggak? betul. Nah jadi hati-hati menurut saya dengan juga era digitalisasi ini. Bisa jadi bumerang Oke. atau bisa menjadi katalis. Yes. Makanya the number one yang mungkin kita mau coba inspirasikan teman-teman yang menonton hari ini adalah pastikan produk dan jasa Anda itu solve your market's problem. Solve Oke, the iya. market's problem. Apapun. Become a solution. Yes. Oke. Atau bahasa simpel saya itu pastikan produk dan jasa Anda itu dikangenin oleh market Anda. Dikangenin, diingini gitu. Gitu loh. Oke. Nah baru kita mikir gimana caranya saya meng-scale up bisnis saya. Scale up itu artinya apa sih? Supaya lebih masif. Benar. Supaya lebih banyak orang tahu. Lebih ya, banyak orang bisa beli produknya. lebih banyak orang bisa merasakan gitu kan. Tentang manfaat dan kekuatan produk dan jasa kita. Benar. Gitu. Benar. Nah ini yang saya lihat, step ini di skip. Dia berpikir, wah gue masuk di Instagram, gue masuk YouTube, gue masuk IG dan segala macam gitu ya. Wah langsung bisa meledak gitu. Ini yang saya lihat. Contohnya saya pernah berapa kali, gara-gara iklan tuh saya nyoba gitu ya. Udah saya berjanji waktu itu komit. Ini pertama dan yang terakhir gue kesini. Oke. Kemakan iklan ya. Kemakan Ternyata iklan. iklannya. Iya. Ternyata realnya nggak promise, nggak sesuai dengan Iya, janjinya. itu Oke. sering banget gitu. Jadi saya tahu on the other end, maksud saya sebagai pelaku pengusaha, ya, device ini nih menurut saya bisa plus bisa minus. Dalam hal tadi saya bilang bisa menjadi katalis, membuat orang lebih banyak tahu tentang kita punya bisnis, sehingga terjadi increase traffic gitu ya. Tapi bisa juga orang jadi bumerang karena orang jadi tahu, coba lihat, itu viral tuh kayak gitu tuh.
Banyak di Jakarta beberapa restoran jadi bangkrut gara-gara karyawannya melakukan hal yang tidak senonoh di toilet wanita. Nah, detailnya nanti aja ya, nggak bisa kita ngomong di sini gitu. Jadi viral bro, akhirnya bangkrut padahal produknya enak. Gua jadi kangen nggak bisa ke sana lagi. Gara-gara satu kesalahan fatal dari seorang karyawan. Iya. Ya dia dapat pencerahan ya, kalau lu ngomong hari ini bagaimana UMKM mau go digital, ya lakukan. Tidak ada excuse bahwa kalau menjadi seorang pengusaha itu, gue nggak ngerti gadget, gue nggak ngerti teknologi, ya lakukan. Tetapi kembali lagi seperti tadi Coach Ben bilang, device kita, smartphone kita, apapun yang kita bikin, yang kita punya untuk bikin iklan bisa aja. Tapi kembali lagi, produknya harus sesuai standar, yang tadi Coach bilang sesuai standar, dan apa yang kita janjikan, baik produk, barang, dan jasa kita memang tepat. Kalau enggak justru menjadi bumerang, akhirnya bukan mendapatkan traction atau katalis orang mau beli produk kita, tapi akhirnya menjauh karena dipromosiin yang jelek. Coach, thank you banget loh udah mau berbagi. Tapi gini, banyak orang kemarin nanya sebenarnya sama saya, udah sekian lama hubungan saya sebagai murid Coach, adalah ini Coach Ben ini di Bali atau di Jakarta tinggalnya, terus kemudian tempat pelatihannya apa? Nah, saya mau bilang nih hari ini teman-teman Kasmania, Coach Ben ini adalah founder dari RPC, Rapid Profit Coach. Apa yang namanya yang disebut dengan Rapid Profit Coach? Biar Coach Ben yang cerita. Gimana Coach? Jadi di beberapa program nanti bisa nonton kalau saya di Ngopi Seru, saya cerita. Background saya memang sebelum jadi coach ini kan saya pengusaha gitu ya. Tapi karena saya menemukan passion saya setelah membantu bisnis keluarga booming dari terpuruk menjadi profitable lagi. Terpanggil 17 tahun yang lalu untuk menggeluti profesi yang namanya business coach. Ya, way back when itu 17 tahun yang lalu nggak ada yang tahu tentang coach. Sekarang mah everybody is a coach gitu ya. Yes. Kalau dulu ditanya, lu kerja apa? Coach, is it a boss gitu ya. Kalau di luar negeri coach itu boss gitu ya, bis gitu. No, coach adalah somebody yang menolong pengusaha yang good menjadi great. Jadi saya memang spesialisasinya bukan newbie ya. Bisa, cuman spesialisasi saya itu adalah pengusaha yang bagus nih. Ya, mau udah to bagus. the other next level. Ya, mau lebih bagus lagi gitu. Kalau yang newbie, silakan bisa baca buku saya, nonton YouTube saya juga ada di Ben Abadi Channel, ikuti saya di IG segala macam. Itu saya kebetulan nulis 7 buku, Anda bisa baca lahap itu lah ya. Nah, jadi saya base di Jakarta tapi saya petualang. Ke berbagai daerah ya? Ya, mostly ke Bali, ada di Surabaya, ada di Blitar. Nah sekarang sejak pandemi kita juga membuka diri untuk melakukan pelatihan via Zoom. Oh, via Zoom. Ya, jadi kalau kayak saya di Bali, mostly via Zoom juga. Ada yang face to face, ada yang via Zoom kayak kemarin coaching di Blitar itu pakai Zoom gitu ya. Ternyata efektif juga, sangat efektif, malah lebih efektif dari face to face. Benar. Karena lebih fokus, lebih nggak distracted gitu ya. Nah, jadi spesialisasi saya tadi ya membantu bisnis yang bagus menjadi lebih bagus. Ya. Tapi yang kedua, lebih detailnya lagi adalah karena banyak di luar sana sebenarnya pengusaha itu mereka bukannya kekurangan ilmu sebenarnya. Ilmu tuh banyak ya, workshop di YouTube, buku-buku banyak. Tapi yang mereka punya isu terbesar adalah what I call blind spot. Jadi mereka ada kayak satu titik buta. Jadi kayak pemain, kenapa butuh pelatih? Itu karena bukan pelatihnya lebih jago dari pemain, enggak. Ya, tapi melihat sudut-sudut yang kosong, sudut-sudut yang tidak terpikirkan dapat diengah sama si kayak pengusaha. Kayak di bola gitu ya. Kenapa butuh manajer, butuh coach gitu. Nah, karena pengusaha itu terutama di era-era pandemi, itu kan banyak dari mereka itu sebenarnya in fear. Takut. Benar. Jadi seorang coach tugasnya itu sebenarnya mengempower, memberdayakan. Jadi merubah ketakutannya itu menjadi sebuah kekuatan. Solusi inovasi gitu ya.
Nah, ini yang saya lihat kenapa di era pandemi ada yang booming, ada yang terpuruk. Benar. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang booming itu entrepreneur-nya dia siap. Jadi dia nggak takut dengan any kind of problem. Karena dari awal, balik lagi yang seperti saya bilang tadi, mindset-nya itu harus kuat. Ibarat sebagai warrior, ya udah tau lah kita bakal luka, mau ditembak apa, itu udah part of the game gitu. Tapi banyak orang itu berpikir entrepreneurship itu is like a problem-free type of game. Nggak bisa. Oke. Never lose type of game. Nggak mungkin. Gitu loh. Nggak pernah ada stres, kayaknya cuman hura-hura partying doang gitu. Ini yang mungkin sosial media juga Punya peran tuh. Peran juga. Membuat gitu ya. Iya. Salah tuh, nggak gitu. Iya. Nggak semuanya gitu. Memberikan sebuah picture bahwa it's all rosy, it's all fun. Iya, it's part of it gitu ya. Ada kadang-kadang kita celebrate. Tapi behind the scene-nya itu a lot of hardship. Ya. Nah, jadi saya banyak memfokus sebenarnya 78% itu bagaimana meng-upgrade entrepreneurial mindset-nya dulu. Yes. Contoh dari beberapa pertanyaan, kalau saya simpulkan, it's a mindset issue. Ya. It's not a technical issue. Ya. Makanya kan ada pepatah, if there's a will, there's a way. Iya. Jadi seorang coach itu, satu mengempower, kedua mengupgrade thinkingnya. Yang ketiga membuat dia melakukannya. Nah, karena banyak orang tuh banyakan berpikir sebenarnya. Ya, betul. Penting, berpikir itu penting. Saya juga seorang pemikir. Tapi kalau kerjanya berpikir aja. No action, ya nggak Ya kan? bisa. Jualan nggak ya? Maju, ditolak mundur, gimana? maju. Si jomblo juga begitu ternyata. Katakan nggak ya? Takut melulu gitu. Makanya saya bilang kalau takut jangan jadi pengusaha. Jadi my job itu sebenarnya bisa dibilang kalau bahasa simpelnya ya mengterapi sih. Iya, mengterapi para pengusaha agar berani melangkah. Walaupun takut. Jadi berani itu bukan berarti nggak takut loh. Takut tapi melangkah. Betul. Maka dia perlu didampingin. Betul. Nah, jadi itu sih, that's what I do gitu ya. Jadi lewat RPC, Yes. Rapid Profit Coach adalah seorang coach band bersama tim adalah membantu para pengusaha untuk istilah kerennya go to the next level. Ya, Oke, dengan memperbaiki berbagai blind spotnya dia. Nah, Kasmania, nanti lihat yang di bawah sini ya. Kalau nanti mau cari informasi lebih detail tentang RPC, ya kan dapat hubungin yang ada di bawah sini nanti. boleh nggak saya berikan 5 free konsultasi buat yang serius? Oke. Ya. Gila, dapat Iya. hadiah. Boleh. Gimana Coach Ya, caranya? caranya silakan hubungin aja kontak di sini. Oke, kontak Ya. yang di bawah sini ya, Ya. kontak RPC ya. Yes. Ya, nanti ada nomor di sini ya. Yes. Tapi terbatas hanya 5 orang ya. Dan ini pun nanti kita akan seleksi oleh tim saya. Oke. Ya. Nanti akan mendapatkan 30 menit phone coaching. Oh, Ya, phone coaching. Oke. Ya. Nah, ini biasanya 5 juta rupiah. Tapi karena ini kan member dari BPR Kas. Dan sepertinya di hari-hari ini banyak para entrepreneurs yang perlu take action. Syaratnya apa Coach untuk 5 orang itu? Ya, Dia hubungin sini terus dia Ya, harus apa nih? hubungin nanti Oke. tim kami akan menyeleksi. Ya, Oke. menyeleksi mana yang sekiranya cocok. Karena jujur yang akan mendapatkan banyak manfaat coaching dengan saya itu adalah calon juara. Jadi kalau yang maksudnya gini, kalau yang nanti register ini karena cuman gratis doang, tapi juga maksudnya nggak semangat gitu ya. Ya susah, nanti pasti banyak ngeluh-ngeluhnya gitu. Benar. Ya kan? Jadi kita mau menyeleksi, nanti kita lihat juga bisnisnya. Contoh kalau bisnis yang saya juga nggak pernah handle gitu ya, atau yang abu-abu gitu ya. Karena pernah bro, yang abu-abu Ngerti? ya, yang operasionalnya itu setelah jam 12 malam. Nah, nyerah deh yang kayak gitu ya kan. Nah, kalau ada yang kayak gitu-gitu, sorry, mungkin kita nggak pilih gitu ya. Daripada nanti ada masalah kan gitu kan. Oke, Tapi Kasmania. Jadi register aja di sini ya. Register yang di sini nanti di nomor WA ini, ya kan? Nanti tolong tulis nama, terus usahanya apa, kemudian lokasinya di mana, terus nomor WA-nya berapa. Nanti biar nanti timnya dari RPC, Rapid Profit Coach, nanti yang akan menyeleksi dan semoga
5 orang beruntung tersebut dapat free 30 menit coaching langsung bersama Coach Ben Abadi. Yes. Gitu ya Coach ya? Yes. Gila dapat hadiah, udah dapat ilmu, Iya. Yes. dapat hadiah coaching gratis 30 Yes. menit, kurang apa lagi ya kan acara CMI. Ya, demikian Kasmania CMI kali ini bersama Coach Ben Abadi. Coach, salam dulu Coach. Luar biasa. Bro Good luck Christian. selalu, Yes. sehat selalu. Amin. Oke, sampai ketemu di acara selanjutnya. Di CMI selanjutnya bersama mungkin juga nanti di episode-episode selanjutnya lagi ada Coach Ben mungkin dengan materi yang berbeda, sistemnya tapi Q&A. Silakan nanti kalau kalian suka dengan acara ini ditunggu untuk topik-topik selanjutnya. Terakhir saya ingetin untuk kalian Kasmania khususnya anak muda generasi milenial, tetap semangat, terus melangkah dan see you on the top.